KKB Papua masih terus berusaha menunjukkan eksistensinya. Dikutip Gridot dari Tribun Papua, beberapa waktu lalu tim gabungan TNI Polri berhasil mempersempit ruang gerak KKB Papua. Hal itu pula lah yang membuat kelompok kriminal tersebut berusaha berbuat onar untuk bisa bergerak lebih leluasa kembali. Bahkan mereka tak segan untuk menyerang siapa saja, termasuk warga sipil. Kini yang terbaru, dikutip Gridot dari Tribun Newsmaker, 33 Panglima KKB Papua deklarasikan perang kepada Presiden Jokowi. Keganasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kian hari semakin mengkhawatirkan. Kini kabar terbaru menyebutkan jika KKB Papua telah mendeklarasikan perang kepada Presiden Jokowi. 33 Panglima KKB Papua yang tersebar di berbagai wilayah mengirimkan pesan seragam kepada Jokowi. Pesan KKB Papua itu disampaikan salah satu pimpinannya melalui video yang viral di media sosial. Salah satu pimpinan KKB Papua yang menyebut anggotanya sebagai Kodam 15 Ngalum Kupel mendesak daerah konflik harus segera dikosongkan. Pesan itu secara khusus disampaikan untuk masyarakat non-Papua bahwa daerah konflik dikosongkan. Kata pimpinan KKB Papua Kodam 15 Ngalum Kupel. Kami siap bersihkan, yang berbeda dengan kami siap kami bersihkan, tambahnya. Selain itu, KKB Papua juga meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti mengirim tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke wilayah Papua. Bahkan, KKB Papua mengancam bakal melakukan penyerangan jika permintaan tersebut diabaikan. Kepada Joko Widodo, tidak boleh macam-macam, kami siap merdeka, kata anggota KKB Papua. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PBOPM menuturkan, revolusi total akan diumumkan dalam beberapa tahun ke depan, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan perang serentak di semua tanah Papua. Katanya seperti dilansir Jawa Post. Kelompok yang telah dicap teroris itu mendesak pemerintahan Presiden Jokowi segera menghentikan operasi militer, lalu duduk bersama di meja perundingan. Segera lakukan semua itu sebelum kami umumkan revolusi total, tuturnya. TPN-PBOPM katanya tidak akan panik dan takut dengan pasukan Indonesia. Sebanyak apapun pasukan Indonesia dengan sebutan pasukan setan atau pasukan harimau. Kami memiliki 33 kodam dari Sorong hingga Merauke dengan tiap kodamnya 2.500 anggota tetap, ujarnya. Sementara itu, Polri memiliki data yang berbeda terkait jumlah KKB sebutan pemerintah untuk kelompok tersebut. Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menuturkan, TNI dan Polri memetakan KKB ke dalam 7 hingga 9 kelompok. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Papua, setiap kelompok telah teridentifikasi, ujarnya. Identitas pimpinannya dan jumlah anggotanya juga telah diketahui. Seperti sebelumnya, jumlah mereka diprediksi lebih dari 150 orang. Kendati telah terpetakan, ada tantangan dari segi medan, hutan yang berbukit-bukit, jelasnya. Pemerintah juga mendukung penuh langkah-langkah penindakan terhadap kelompok yang sudah dicap sebagai teroris itu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa penindakan kepada KKB dilakukan demi keamanan masyarakat Papua. Berdasarkan laporan yang dia terima, kelompok tersebut sudah terdesak. Jadi, sudah ada peningkatan keberhasilan karena kami sekarang akan lebih tegas khusus kepada kelompok itu, kata Mahfud. KKB lanjut dia, bukan kelompok yang terlalu besar. Jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan seluruh masyarakat Papua. Dari Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Difahiri menyatakan, pihaknya sudah mengingatkan anggota yang berada di beberapa titik di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengantisipasi pergerakan KKB. Selain di Kabupaten Puncak, personel TNI Polri sedang melakukan pagar betis di Intan Jaya. Kami berharap di dua wilayah yang sering kacau, Puncak dan Intan Jaya, bisa kami bersihkan. Setelah itu baru kami mencari kemana kelompok ini bergeser, katanya kepada Cendrawasih Pos. Dia menjelaskan di pos-pos yang sudah dibangun akan ditempatkan personel. Selain itu, pihaknya akan membuat titik kuat untuk menekan mereka, KKB, supaya tidak kembali melakukan kejahatan di Kabupaten Puncak maupun Intan Jaya.